Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Diani, ada Daniel, Hexa, dan Ade. Di sini kami akan membahas tentang kesetaraan gender. Adapun permasalahan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu antara lain pengertian gender, pengertian kesetaraan gender, kondisi perempuan di Indonesia dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, permasalahan dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender akibat diskriminasi, peran perempuan di dalam domestik dan di publik, lalu upaya yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan gender. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu gender. Gender itu sendiri adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan, sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Gender itu sendiri bukanlah kodrat maupun ketentuan dari Maha Kuasa. Oleh karena itu, gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur. Ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan demikian, gender dapat dikatakan sebagai perbedaan peran dan fungsi dan tanggung jawab serta antara laki-laki dan perempuan yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Baiklah, itu dari saya dan akan dilanjutkan untuk permasalahan pengertian kesetaraan gender itu akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Daniel. Kepada Daniel, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat terwujud dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan mengontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara. Berikutnya tentang kondisi perempuan di Indonesia. Secara keseluruhan, indeks kualitas hidup manusia menurut gender digambarkan melalui Gender Related Development Index atau GDI. Menurut GDI, Indonesia berada pada peringkat ke-88 pada tahun 1995. Kemudian menurut ke peringkat 90 pada tahun 1998, pada peringkat 91, 2002 dari 144 negara. Kemudian pada tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 111. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ade. Berdasarkan survei penduduk 30 Juni 2020, diketahui jumlah penduduk Indonesia sebesar lebih dari 268 juta orang. Jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan, yaitu hanya berbeda beberapa persen saja. Ada 3 kondisi perempuan yang meliputi aspek sebagai berikut. Nomor 1 adalah pendidikan. Di bidang pendidikan, kaum perempuan lebih tertinggal daripada kaum laki-laki, disebabkan karena adanya pandangan masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan. Ketertinggalan perempuan dalam bidang pendidikan tercermin dari presentasi perempuan buta aksara, yaitu lebih dari 2 juta orang, sedangkan untuk laki-laki hanya di kisaran 1 juta orang. Ini tercatat pada sensus penduduk tahun 2018. Yang kedua itu adalah aspek kesehatan. Menteri Kesehatan tahun 2015 menunjukkan angka kematian ibu di Indonesia masih tertinggi dari 100.000 kelahiran hidup. Sekitar 305 diantaranya berakhir dengan kematian ibu. Data Kementerian Kesehatan Umum 2017 juga memperlihatkan penderita AIDS tertinggi terjadi pada ibu rumah tangga sebanyak 14.172 jiwa. Aspek yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi secara umum, partisipasi perempuan masih rendah. Kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah. Demikian juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 50, sedangkan laki-laki mencapai 83. Dan hal ini didapatkan dari data Sapesnas tahun 2016. Pembahasan berikutnya itu adalah permasalahan dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender akibat diskriminasi. Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Sesungguhnya, perbedaan gender dengan pemilihan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Faktor penyebab ketidaksetaraan gender yaitu tata nilai sosial budaya masyarakat. Umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Peraturan perundang-undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin, dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan itu adalah: yang pertama, menganalisasi perempuan; yang kedua, subordinasi; yang ketiga, pandangan stereotip; yang keempat, kekerasan; dan yang kelima, beban ganda. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Heksa Aris. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya ingin bahas tentang pertama peran perempuan di domestik dan publik. Lalu upaya-upaya dan usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan gender. Baik, untuk peranan perempuan di domestik dan publik, perempuan memiliki peranan penting untuk promosi perdamaian di berbagai aspek kehidupan dalam keluarga, komunitas, negara, dan bahkan dunia. Perempuan harus berpartisipasi secara serta dengan laki-laki dan proses pengambilan keputusan yang membantu untuk mempromosikan perdamaian di semua bidang. Ini dikutip dari Deklarasi Konferensi Meksiko 1975. Adapun beberapa kelebihan atau potensi perempuan seperti sebagai berikut: rasa, sosialisasi, toleransi, dan juga ikatan kelompok. Lalu jiwa entrepreneur, yaitu keseimbangan pendapat dan pengeluaran. Poin terakhir, perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, terutama bagi anak-anak. Untuk poin selanjutnya, upaya-upaya dan usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan gender. Di sini ada beberapa poin yang mencakup seperti menghargai pluralistik, lalu pendekatan sosial kultural, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, penegakan HAM dan supremasi hukum. Dan poin yang terakhir, penghapusan kekerasan dan diskriminasi, penyadaran pilar pembangunan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk 2 poin tersebut. Untuk selanjutnya kesimpulan dan saran saya kembalikan lagi kepada Saudari Rindi untuk menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa diskriminasi gender telah melahirkan ketimpangan di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, ketimpangan lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Akibat diskriminasi gender yang telah berlaku sejak lama, kondisi perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan HAM berada pada posisi tidak menguntungkan. Kondisi yang tidak menguntungkan ini apabila tidak diatasi, maka ketimpangan dan kesenjangan pada kondisi dan posisi perempuan tetap saja akan terjadi. Pada dasarnya, status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal yang masih mengalami diskriminasi haruslah diakui. Sekian dan presentasi dari kelompok kami. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.